Salam sejahtera para pemirsa Ruai TV. Hari ini bersama saya Suster Elizabeth dari Kongregasi Suster Pasionis. Kita memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tema kita hari ini tobat dan kasih. Diambil dari bacaan Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita semua familiar dengan perumpamaan ini yang menceritakan kisah seorang ayah mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama adalah anak yang taat, anak yang patuh, dan bahkan pekerja keras. Sementara anak yang bungsu atau anak yang kedua adalah seorang pribadi yang hidupnya hanya bersenang-senang, menghabiskan waktunya bersama sahabat dan teman-temannya. Ayah mereka sangat mencintai anaknya, penuh kasih sayang. Nah, pada suatu hari, si bungsu meminta haknya pada ayahnya dan menjualnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang, dan ia pergi merantau. Namun sangat disayangkan, pada akhirnya uang yang dimilikinya pun habis untuk berpesta dan bersenang-senang dengan temannya. Nah, dalam keterpurukannya karena uang sudah habis, teman pun juga hilang, barulah ia ingat akan ayahnya. Barulah ia sadar akan ayahnya yang penuh kasih sayang. Ia sadar bahwa ayahnya memiliki segalanya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali pulang menemui ayahnya. Dan ayah dengan penuh sukacita menyambut kedatangan anaknya yang selama ini dirindukannya. Bagaimana dengan anak pertama? Apakah ia senang melihat adiknya kembali? No, ia tidak bahagia. Ia sama sekali tidak suka, bahkan memprotes sang ayah. Ia menolak untuk masuk ke rumah, katanya. Sudah bertahun-tahun aku bekerja untuk ayah, dan bahkan aku tidak pernah melanggar perintah ayah. Tetapi ayah tidak pernah mengadakan pesta untuk saya, agar saya bisa berpesta bersama sahabat-sahabat saya. Tapi anak ayah yang sudah menghabiskan harta rumah tangga, mungkin harta karun, ia telah menghabiskan semuanya bersama para pelacur. Dan kini ia kembali, dan ayah menyambutnya dengan pesta. Apa kata ayah? Milikku adalah milikmu, dan kita pantas bersuka cita sebab adikmu yang telah meninggal sudah kembali. Adikmu yang selama ini hilang telah ditemukan kembali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sangat menarik untuk kita renungkan. Dalam ketiga pribadi yang berbeda. Nah, saya mengajak kita semua untuk masuk ke dalam 2 pribadi yang menarik tadi. Berapa kali di dalam hidup kita berlaku seperti anak bungsu yang ingin menghabiskan waktu kita untuk bersenang-senang, menghabiskan harta milik yang kita miliki bersama sahabat-sahabat kita. Apa harta milik kita yang kita hamburkan? Bukan harta yang berbentuk material, tetapi harta yaitu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemurnian hati kita, kesucian hati kita. Nah, tapi pada saat
ini, yaitu masa Prapaskah, kita diajak untuk kembali. Kita diajak untuk menyadari semua perbuatan kita. Ya, kita sadar bahwa kita semua adalah manusia yang rapuh. Kita semua jatuh ke dalam dosa. Kita semua seringkali terlena di dalam hidup ini, mengejar keindahan atau kenikmatan dunia ini. Janganlah kita habiskan waktu kita. Mari kita kembali kepada Bapa, sebab Bapa kita penuh kasih sayang. Bapa kita selalu merindukan kita untuk kembali. Bapa kita yang penuh kasih selalu menantikan kehadiran kita untuk pulang kepadanya. Menyadari kasih-Nya, sebab Bapa kita memiliki segalanya. Bapa kita memiliki kebahagiaan, memiliki sukacita, memiliki harta yang tidak ternilai harganya. Nah, gereja telah menyediakan waktu bagi kita semua untuk merenungkan perjalanan kita selama setahun ini, sebab Prapaskah kita peringati setiap tahun, yaitu masa tobat. Masa untuk kembali kepada Allah. Masa untuk pembaharuan diri. Jangan takut untuk mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Jangan malu untuk mengakui bahwa kita berbuat salah. Mungkin kita telah menghabiskan waktu. Mungkin kita telah menghabiskan nilai-nilai hidup kita. Bahkan kesucian kita sekalipun telah kita hambur-hamburkan. Allah tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun Allah juga tahu bahwa kita manusia pasti akan jatuh ke dalam dosa, tergiur oleh dunia ini. Tetapi ingat, kita perlu kembali. Datanglah kepada sakramen taubat. Hampirilah pastor dan imam yang ada di sekitar kita. Gunakan kesempatan ini untuk mengaku dosa, sebab sakramen tobat adalah pintu untuk kita pulang kembali. Sementara para imam, para pastor adalah jembatan yang membawa kita pulang, di mana kita boleh mengungkapkan semua unek-unek kita, kekurangan dan kesalahan kita tentunya, dosa-dosa kita. Jangan takut dan jangan malu. Memang para imam, para pastor juga adalah manusia seperti kita, tetapi mereka diberi rahmat khusus untuk mengampuni dosa kita, sebab mereka telah menerima rahmat khusus yang Allah berikan kepada kita untuk membersihkan kita kembali. Yang luka disembuhkan, yang sakit dipulihkan, yaitu jiwa kita. Jiwa kita, hati kita milik Tuhan. Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin agar kita tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan ingin agar kita tinggal di dalam rahmat-Nya. Oleh karena itu, masa Prapaskah ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk membersihkan segalanya, untuk memperbaharui diri dan lahir kembali. Nah, pada tahun ini adalah tahun jubileum. Bapa Suci Paus Fransiskus mengambil tema yaitu peziarah yang penuh harapan. Kita ini semua adalah peziarah. Kita berziarah menuju kota surgawi, menuju dunia abadi, yaitu tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kita, sebab Ia sendiri telah berjanji, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu." Maka sangat disayangkan bagi kita kalau tempat yang sudah disediakan untuk kita tidak kita miliki. Kita tidak sampai ke sana karena kesibukan kita menghabiskan waktu dan energi kita kepada hal-hal yang tidak berguna, kepada hal-hal yang merugikan kita.
Mari kita lihat anak yang kedua. Adakah cerminan hidup kita di sana? Bisa saja kita anak yang patuh, bisa saja kita adalah anak yang taat. Tetapi ada saat-saatnya hati kita tersobek. Kemurnian dan kesucian hati kita terkoyak oleh iri, oleh dengki. Kita tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Berapa kali kita tidak ingin agar orang lain menikmati rahmat kasih Tuhan. Kita tidak ingin agar orang lain itu bahagia. Kita tidak ingin orang lain itu tumbuh di dalam rahmat Tuhan. Seakan-akan kasih Tuhan hanya milik kita sendiri. No, kita keliru. Kita perlu merangkul setiap orang, bahkan pendosa sekalipun perlu kita rangkul. Bagaimana caranya? Mendoakan mereka agar mereka kembali kepada rahmat Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, ketuklah maka pintu dibukakan kepadamu. Carilah maka kamu mendapat. Mintalah maka kamu akan diberi. Apa yang kita minta untuk orang lain, kita juga memperolehnya. Sebab rahmat itu adalah rahmat yang disediakan untuk semua kita. Kita boleh saja berbeda, mungkin keyakinan, suku dan lain sebagainya, tetapi itu bukan berarti tembok bagi kita, jenjang pemisah kita dengan orang lain. Tidak. Keyakinan boleh berbeda, tetapi apapun itu kita tetap saudara, dan itulah sesama kita. Kita tidak hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, melainkan kita berbuat baik kepada siapa saja, bahkan musuh sekalipun. Nah, ini tugas kita semua. Mari kita terus berjalan, bangkit berdiri dengan tegak untuk memohon rahmat kasih Tuhan, membangun hubungan dan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa, panggillah nama Tuhan di setiap waktu. Di saat kita susah, di saat kita senang, panggillah nama Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, datanglah padaku. Tuhan itu tidak jauh. Ia akan selalu terbuka untuk menantikan kedatangan kita yang merindukannya, yang mengakui kebesaran kasih-Nya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Mari kita tumbuh di dalam iman dan cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.